Halo semuanya, di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang transformasi digital bisnis sebuah perusahaan unicorn. Di kesempatan kali ini kita akan membahas 8 pokok pembahasan. Yang pertama, apa itu startup unicorn? Yang kedua, tingkat bisnis startup. Yang ketiga, profil singkat perusahaan-perusahaan startup unicorn di Indonesia dan di dunia. Yang keempat, manajemen dan organisasi sebuah perusahaan startup unicorn. Yang kelima, marketplace startup unicorn. Yang keenam, platform bisnis startup unicorn. Dan yang ketujuh, kelebihan dan kekurangan startup unicorn. Yang kedelapan, prospek startup unicorn dalam bisnis e-commerce di Indonesia. Yang pertama, startup unicorn merupakan salah satu perusahaan startup besar yang sering digunakan untuk mengklasifikasikan kelas perusahaan tersebut dari sisi finishnya. Perusahaan unicorn adalah sebutan yang digunakan untuk merujuk perusahaan besar dan nilai valuasi yang mencapai 1 miliar US dollar atau sekitar 140 triliun rupiah. Jadi perusahaan unicorn adalah sen yang digunakan untuk mengklasifikasikan kelas perusahaan tersebut dari sisi finishnya. Istilah ini dapat digunakan dari industri modal Ventura untuk mengkategorikan nilai valuasi suatu bisnis. Di era digital, riset terbaru mencatat terdapat setidaknya lebih dari 40 startup yang bergelar unicorn di dunia pada tahun 2020. Pertama kali istilah unicorn digunakan dengan jumlah perusahaan yang tergolong di dalamnya masih berjumlah sekitar 39 perusahaan. Di era teknologi yang semakin berkembang ini, semakin banyak startup yang didirikan juga oleh para pengusaha di Indonesia, namun tidak semuanya mampu berkembang dengan cepat dan memperoleh nilai valuasi tersebut. Unicorn merupakan perusahaan yang mencapai tingkat nilai valuasi sebesar 1 miliar US dollar atau 140 triliun lebih. Istilah ini umumnya digunakan dalam industri modal Ventura. Adapun perusahaan modal Ventura menurut OJK adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan modal ke suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Pembiayaan tersebut digunakan dalam bentuk penyertaan saham melalui pembelian obligasi konversi dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Terdapat beberapa ciri-ciri yang membedakan perusahaan unicorn dengan berbagai perusahaan lainnya. Mengutip Line Strategis, berikut di antaranya. Yang pertama, memiliki nilai valuasi tinggi. Karakteristik yang paling terlihat dari perusahaan unicorn adalah valuasinya yang tinggi. Para investor bersedia memberikan nilai yang tinggi pada perusahaan-perusahaan ini, sebab mereka percaya pada kemampuan perusahaan dapat meraih pangsa pasar yang signifikan dan memberikan keuntungan yang besar. Yang kedua, pertumbuhan yang cepat. Karakteristik selanjutnya yaitu unicorn memiliki kemampuan tumbuh pesat. Berbeda dengan bisnis tradisional yang mungkin terus tumbuh seiring berjalannya waktu, unicorn seringkali melalui tingkat pertumbuhannya yang luar biasa. Pertumbuhan ini sebagian besar disebabkan oleh ide, produk, ataupun layanan inovatif mereka yang memecahkan masalah signifikan di pasar, kemudian ditambah dengan eksekusi yang efektif. Yang ketiga, menciptakan inovasi. Banyak unicorn yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengembangkan produk atau layanan unggulan, bahkan juga menghindarkan produk atau layanan yang sudah ada dengan cara yang baru, lebih efisien atau ramah pelanggan. Inovasi ini biasanya menjadi pendorong utama perubahan pesat dan valuasi yang tinggi bagi unicorn. Yang berikut, tingkat bisnis startup. Ada 6 tingkat
perusahaan startup. Yang pertama, startup Care Couch. Yang kedua, bisnis startup Pony. Yang ketiga, perusahaan startup Canter. Yang keempat, startup Unicorn. Yang kelima, startup Decacron. Dan yang keenam, Hekacron. Profil singkat perusahaan startup unicorn. Yang pertama, pada 2013 ada Lazada, pada 2014 ada Grab, pada 2015 ada Garena, pada 2016 ada Gojek, pada 2017 ada Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak, pada 2019 ada OVO, JDID, dan Bingo, pada 2020 ada GoPay, pada 2021 ada JNT Express, Sendit, ajaibtiket.com, Blibli, dan Kopi Kenangan. Pada 2021 ada Properti Guru, Karor, Flash Cafe, Korsam, Advice, AI, Ninja Fund, dan pada 2022 ada Kreditvo, Dana, dan Akulaku. Manajemen organisasi perusahaan startup unicorn. Rangkaian aktivitas yang terdiri dari kegiatan perencanaan dan pembuatan keputusan, mengorganisir, pembimbingan, dan pengendalian. Pendekatan manajemen dan organisasi perusahaan. Struktur organisasi yang fleksibel. Yang kedua yaitu kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu budaya perusahaan. Yang keempat yaitu manajemen pertumbuhan. Yang kelima yaitu strategi pasar dan produk. Yang keenam yaitu manajemen keuangan. Yang ketujuh yaitu keputusan dan regulasi. Menyampaikan presentasi. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Kepemimpinan visioner pendiri dan CEO biasanya memiliki visi jangka panjang dan berperan sebagai pengarah utama strategi perusahaan. Budaya perusahaan, inovasi dan kreativitas. Menumbuhkan lingkungan yang mendukung inovasi dan pemikiran kreatif. Manajemen pertumbuhan, skalabilitas, fokus pada proses dan sistem yang dapat diskalakan untuk mendukung pertumbuhan yang cepat tanpa mengorbankan efisiensi. Next, menyampaikan presentasi, strategi pasar dan produk. Adaptasi cepat, kemampuan untuk menyesuaikan strategi pasar dan produk dengan cepat berdasarkan umpan balik pelanggan dan perubahan pasar. Yang kedua yaitu manajemen keuangan. Pendanaan, memastikan akses ke modal yang cukup, baik melalui investor modal, ventura, pendanaan dari angel investor, atau sumber lainnya. Yang ketiga yaitu kepatuhan dan regulasi. Kepatuhan hukum, memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua regulasi dan hukum yang berlaku di pasar yang mereka operasikan. Marketplace Startup Unicorn. Marketplace Startup Unicorn atau unicorn yang beroperasi sebagai marketplace adalah perusahaan teknologi yang memiliki platform untuk mempertemukan penjual dan pembeli dalam suatu pasar digital. Modal bisnis marketplace, manajemen pengguna, kualitas dan keamanan, teknologi dan infrastruktur, manajemen operasional, regulasi dan kepatuhan, pertumbuhan dan skalabilitas. Platform bisnis startup unicorn, yang dimana platform ekonomi merupakan konsep yang belum stabil dan akan terus berkembang. Hal ini dibuktikan dengan berbagai jenis platform. Seiring ekonomi yang berkembang, khususnya di Indonesia, banyak aplikasi yang dibuat, namun hanya sedikit aplikasi yang berhasil dalam bisnis bahkan sampai ke unicorn, yang terdiri dari Gojek, Traveloka, OVO, Bukalapak, dan Tokopedia. Kelebihan dan kekurangan startup unicorn. Startup unicorn menawarkan potensi keuntungan yang benar, namun juga memiliki tantangan yang tidak mudah. Sebelumnya memutuskan untuk terjun ke perusahaan rintisan dan baiknya untuk menghadapi kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari bisnis startup unicorn. Yang pertama,
potensi keuntungan yang besar. Perusahaan rintisan yang sukses dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar, sebab perusahaan rintisan umumnya tergolong sebagai bisnis yang inovatif dan menawarkan solusi baru bagi masyarakat. Yang kedua, pangsa pasar yang luas. Bisnis yang dijalankan oleh perusahaan startup umumnya dapat menjangkau pangsa pasar yang luas di dalam negeri dan luar negeri. Ini didukung oleh perkembangan teknologi internet yang memungkinkan bisnis ini untuk menjangkau konsumen di seluruh dunia. Yang ketiga, proses pertumbuhan yang cepat. Perusahaan rintisan umumnya tumbuh dengan cepat karena selalu berinovasi dan mengembangkan produk atau layanannya. Dengan begitu, bisnis yang dijalankan perusahaan rintisan memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai kesuksesan. Yang keempat, lingkungan kerja yang dinamis. Lingkungan kerja juga merupakan salah satu kelebihan perusahaan rintisan. Perusahaan ini umumnya memiliki lingkungan kerja yang dinamis dan inovatif. Adapun kekurangan dari bisnis startup unicorn. Yang pertama, risiko yang tinggi. Perusahaan rintisan memiliki risiko yang tinggi karena masih dalam tahap pengembangan. Dengan kata lain, perusahaan ini rentan mengalami kegagalan jika tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar atau menghadapi persaingan. Yang kedua, kompetisi yang ketat. Kekurangan perusahaan rintisan lainnya yaitu kesulitan dalam menghadapi persaingan yang ketat dari bisnis yang sejenis. Apalagi bisnis startup saat ini semakin banyak diminati oleh para wirausahawan muda. Yang ketiga, sulit mencari sumber pendanaan. Salah satu kekurangan perusahaan rintisan adalah kesulitan mencari sumber pendanaan. Bisnis ini biasanya membutuhkan pendanaan yang besar untuk mengembangkan produk atau layanannya. Pendanaan tersebut dapat diperoleh dari investor, baik investor individu maupun investor institusional. Namun, tidak semua perusahaan rintisan dapat memperoleh pendanaan yang dibutuhkan. Prospek startup unicorn dalam bisnis e-commerce di Indonesia. Startup unicorn dalam bisnis e-commerce di Indonesia memiliki prospek yang sangat cerah dan menjanjikan. Pertumbuhan pesat e-commerce di Indonesia didukung oleh penetrasi internet dan smartphone yang semakin luas, dapat menciptakan peluang bisnis yang sangat besar. Adapun faktor pendukungnya yaitu yang pertama, pertumbuhan pengguna internet dan smartphone. Indonesia memiliki basis pengguna internet dan smartphone yang besar dan terus berkembang, menciptakan pasar yang luas untuk e-commerce. Yang kedua, pertumbuhan kelas menengah. Kelas menengah yang berkembang pesat memicu permintaan yang lebih tinggi untuk produk dan layanan online. Yang ketiga, peningkatan adopsi teknologi. Adopsi teknologi yang meningkat, termasuk pembayaran digital dan logistik canggih, mendukung pertumbuhan e-commerce. Yang keempat, dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia mendukung transformasi digital dan e-commerce dengan berbagai inisiatif dan kebijakan. Yang terakhir, potensi pasar yang besar. Dengan populasi lebih dari 270 juta orang, Indonesia merupakan pasar besar dengan potensi perubahan yang signifikan untuk e-commerce. Kesimpulannya adalah transformasi digital telah membawa perubahan yang signifikan pada bisnis. Dengan mengadaptasi teknologi digital, dapat meningkatkan kecepatan dan fleksibilitas dalam melakukan bisnis, serta beradaptasi dengan perubahan pasar, yang dimana transformasi digital telah membawa banyak manfaat bagi bisnis perusahaan unicorn, yang akan terus fokus pada pengembangan teknologi digital dan inovasi untuk meningkatkan bisnis dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan.